Salam buat saudara-saudara sekalian, teman-teman pendeta, ataupun para penatua diaken yang sedang bersiap-siap untuk menyampaikan sermon khotbah minggu pada tanggal 17 Juli tahun 2022 ini. Kami akan menyampaikan beberapa catatan bagi teman-teman untuk menambah referensi teman-teman sekalian ketika menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, kita akan membaca Mazmur 104 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mazmur 104 ayat 10 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tentu kita ketahui bagaimana Daud begitu dekatnya dengan alam, karena Daud memang kita ketahui sebelum menjadi raja adalah seorang penggembala domba yang menghabiskan waktunya di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan, yang suka menulis puisi sambil bernyanyi dan bermain kecapi. Mungkin saat itu ia berpikir tentang keindahan alam ciptaan Tuhan, lalu ia menuliskan pikiran-pikiran dan kekagumannya atas kebesaran Tuhan itu, sebagaimana yang kemudian kita baca di dalam Mazmur 104 ayat 10 sampai 23 ini. Tentu bahan khotbah kita hari ini bercerita tentang Allah yang menghiasi bumi ini dengan segala keindahan, sehingga menjadi tempat yang indah untuk ditempati. Ayat 10 sampai 12 misalnya, kalau kita membaca, menceritakan tentang mata air yang mengalir melalui lembah sebagai tempat ternak-ternak untuk minum. Allah pula lah yang menumbuhkan padang rumput hijau agar tersedia makanan hewan-hewan, sebagaimana tertulis pada ayat 13 sampai 15. Kemudian bila kita membaca ayat 16 sampai 18, diceritakan bahwa Allah jugalah yang menyediakan tempat bagi hewan-hewan dan burung-burung di udara. Dan atas semuanya Allah menambahkan matahari dan bulan untuk mengaturkan waktu ketika berbagai ciptaan beraktivitas secara aktif di bumi, sebagaimana yang dapat kita baca pada ayat 19 sampai 23. Nah, saudara,
Dengan demikian, nats kita ini menggambarkan betapa luar biasa menakjubkannya Allah menyelaraskan segala ciptaannya. Pemazmur mengatakan bahwa segala sesuatu tidak terjadi dan bergerak dengan sendirinya. Dan bila Allah menarik dirinya dari segala kehidupan ciptaannya, maka segala ciptaan itu akan binasa. Tentu sebagai informasi bagi kita melalui pemazmur ini bahwa situasi Palestina saat nats Alkitab ini ditulis jauh berbeda dengan Palestina yang kita kenal pada masa kini. Palestina ketika Mazmur ini ditulis tentu adalah Palestina yang jauh lebih indah, jauh lebih hijau, jauh lebih asri dan berhutan lebat. Kita ketahui sebelumnya terkenal di berbagai tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang menceritakan Palestina masa lalu adalah Palestina yang menghasilkan jagung, minyak, dan anggur sebagai komoditi pertanian yang terkenal mereka. Namun manajemen yang salah kaprah dari berbagai penguasa yang menaklukkan bergantian Palestina telah menghancurkan hutan-hutan Palestina yang indah itu. Kita ketahui pemerintah Israel masa kini mencoba untuk menghijaukan kembali hutan-hutan tersebut. Sehingga kalau saudara berkesempatan untuk berkunjung ke Israel, apalagi kalau saudara berangkat dari Mesir, saudara akan menyaksikan perbedaan yang mencolok begitu saudara masuk wilayah Israel. Wilayah Mesir yang begitu tandus, kering, begitu masuk ke wilayah Israel, saudara kemudian melihat tanaman yang hijau di mana-mana. Mungkin kita tahu, saudara-saudara, jauh lebih banyak tentang matahari dibandingkan penulis Mazmur. Saat ini tentu ilmu pengetahuan telah memberikan kita begitu banyak informasi tentang alam semesta melebihi apa yang dapat dipikirkan oleh pemazmur pada masa itu. Namun ungkapan pemazmur yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan matahari di mana cahayanya menyinari bumi dan bagaimana bulan dengan indahnya menangkap sorotan matahari itu dan memantulkan kembali ke bumi pada malam hari. Dan semua itu tidak hanya sebatas menyediakan sumber cahaya bagi bumi, tapi lebih dari itu adalah sumber kehidupan. Kita tentu tahu tanpa matahari tidak mungkin ada kehidupan di planet ini. Bayangkan, sedikit saja matahari lebih panas dari yang kita rasakan saat ini, pasti semua yang ada akan hancur dan jadi binasa. Semua yang ada akan menjadi gosong dan rapuh. Sebaliknya, bila temperatur turun beberapa derajat saja dari yang ada saat ini, tentu dunia dan segala isinya akan kedinginan. Maka kita kemudian menyadari, sebagaimana pemazmur juga menyadari, bahwa segala sesuatu ini diciptakan dan disusun dengan sedemikian rapinya, diciptakan dan disusun, diharmoniskan dengan sedemikian indahnya, sehingga kehidupan ini menjadi begitu indah. Para ahli mengatakan, untuk memastikan bumi baik-baik saja, bumi membutuhkan temperatur yang sesuai. Matahari, menurut para ahli, harus menghabiskan material dirinya sendiri. Jadi matahari harus menghabiskan material matahari sendiri 4,2 juta ton setiap detiknya untuk menghasilkan temperatur sebagaimana yang bumi rasakan saat ini. Jadi segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, segala kehidupan yang kita saksikan saat ini,
diatur dengan amat sangat sempurna, yang memastikan segala kehidupan dapat berlangsung amat sangat baik. Dan pengaturan ini telah berlangsung lama sekali dari zaman kepada zaman. Nah, saudara-saudara, tentu wajar bila pemazmur melalui nats ini kemudian menyimpulkan, saya hanya akan melayani Allah yang besar pencipta segala sesuatu, Allah yang besar pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu termasuk juga menciptakan saya sendiri. Saya akan mengucapkan terima kasih kepadanya lebih dari sebelumnya dan membagikan kebenaran ini kepada sebanyak mungkin orang. Karena pemazmur kagum dengan keteraturan yang ia saksikan. Di balik segala keteraturan yang ia saksikan, ia menyadari pasti ada seseorang atau pasti ada sesuatu di balik segala pengaturan yang amat sangat hebat ini. Lalu pemazmur menyimpulkan bahwa hanya Allah yang dapat mengatur segala sesuatu serapi dan sehebat ini. Kegaguman itulah yang pemazmur kemudian tuliskan dalam bentuk puisi, yang kemudian ia nyanyikan dalam bentuk nyanyian, yang kemudian mendorong para pendengarnya untuk mengucap syukur kepada Allah yang benar, yaitu Allah yang menjaga segala keteraturan di bumi ini. Meski penemuan-penemuan para ahli belakangan ini menemukan atau menyimpulkan banyak hal yang mungkin bagi kaum agamawan adalah hal yang bertentangan seperti yang ia alami, ilmuwan menemukan mungkin segala sesuatu ini berjalan dengan sendirinya, segala sesuatu ini kemudian bergerak dengan sendirinya. Tetapi orang beriman melihat bagaimana mungkin segala sesuatu ini yang begitu teratur seperti sebuah mesin, masing-masing berputar di tempatnya, dan masing-masing alam ini sebagaimana matahari, bulan, dan bumi yang berada di tempatnya berputar dengan saling memberi kehidupan. Menurut para teolog, bagaimanapun pasti ada Allah yang mengatur segalanya dengan sangat rapi ini. Pasti ada sebuah kekuatan yang luar biasa yang mengendalikan keteraturan yang ada ini, sehingga kemudian setelah menarik ke dalam dirinya, pemazmur kemudian menyimpulkan Allah yang besar ada di balik segala sesuatu keindahan ini. Lalu sebagai satu dari antara semua ciptaan Allah, hanyalah menaikkan puji-pujian yang luar biasa kepada Allah lah yang pemazmur sanggup lakukan. Kekaguman atas kebesaran Allah, kehebatan Allah yang menciptakan segala sesuatu ini kemudian dituliskan oleh pemazmur di dalam sajak-sajak indahnya, yang kemudian pula menginspirasi kita yang hidup jauh setelah pemazmur, yang hidup jauh lebih muda dibandingkan zaman mazmur ini dituliskan. Dan pemazmur itu atau mazmur yang ia tuliskan itu sanggup pula mengajak kita untuk mengagumi kebesaran ciptaan Allah, yang tentu mengagumi pula Allah yang telah menciptakannya, Allah yang ada di balik segala keteraturan yang luar biasa ini. Demikianlah saudara, khotbah kita pada tanggal 17 ini mengajak kita semua untuk mensyukuri dan mencintai alam ciptaan Allah yang luar biasa ini. Kemudian kita didorong untuk melestarikan
kemudian mencintai, menghargai segala ciptaan, karena hidup di tempat yang begitu indah ini membuat hati kita begitu damai dan memenuhi hati kita dengan ucapan syukur yang amat sangat dalam kepada Allah Khalik langit dan bumi. Demikianlah saudara, beberapa catatan yang dapat kami persembahkan buat saudara-saudara sekalian. Semoga catatan ini dapat menambah persiapan kita untuk menyampaikan firman Allah pada minggu tanggal 17 Juli yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.